Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab ma kana harisan yahtara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsil kulli syai'in wa hudan wa rahmatul liqaumi yu'minun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita saling mengingatkan untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal soleh kita, menghiasi diri kita dengan akhlakul karim. Insya Allah semuanya itu akan menghantarkan kita pada suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, penutup dari sekalian. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratu ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah itu adalah sebagai pelajaran bagi manusia. Maka hadisan yuftara. Al-Quran itu bukan cerita yang bohong. Al-Quran itu cerita yang benar-benar terjadi. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, dan membenarkan apa yang ada sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur. Itu dibenarkan, Al-Quran membenarkan. Wa tafsilil kulli syai', dan akan menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi saudara-saudara sekalian berbahagia, kisah-kisah dalam Al-Quran, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail, kemudian Ishak, Yakub, Yusuf, Zulkifli, Suaib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itu ada 25 kisah
yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kisah semua itu akan berulang, akan berulang. Hanya yang waktunya tidak sama, pelakunya tidak sama, tapi dia akan berulang. Dan kisah itu kita bisa dapat mengambil pelajaran dari kisah itu. Nah, saya baca di media sosial kan ramai tentang ada seorang ulama mengatakan bahwa Fir'aun sakonco-konconya itu seperti sekarang itu. Maka perlu kita angkat. Fir'aun tidak semuanya jahat, Pak. Fir'aun itu kan hanya apa ya? Kayak di Jawa itu kan Prabu atau Sultan, nama jabatan. Fir'aun zaman Nabi Yusuf itu orang Islam. Dan dia adalah pendukung Nabi Yusuf menghancurkan patung-patung. Itu zaman Nabi Yusuf. Pernah baca Pak? Batu Nabi Ayub, Zulkifli masuk kepada Nabi Musa. Di saat Nabi Musa itulah Fir'aun Ramses II namanya. Itu memerintahkan karena ada pembisik-pembisik. Pendampingnya adalah Haman. Haman adalah menteri segala urusan. Zaman sekarang kan ada kan? Menteri segala urusan. Bal'am doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Tapi dia mendukung kepada pemerintah yang dolim, mati dilaknat oleh Allah. Korun adalah orang yang kaya, yang sekarang kita kenal dengan 9 naga itu. Muncul ada seperti itu. Maka Fir'aun itu takut kehilangan jabatan berdasarkan mimpi bahwa nanti ada seorang yang lahir dari Bani Israel akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Namanya Manepatan. Akan menghancur. Namanya penguasa itu takutnya luar biasa itu. Sekarang juga sama. Mau akhir jabatan juga takut. Nanti setelah berakhir masa jabatan, bagaimana nasib saya? Ya, nasib saya. Maka muncullah perintah Fir'aun, bunuh semua itu. Fa idnajjayna min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab biyudabbihu bi abnaakum wa nisa'ukum. Kami tolong kamu Musa. Ketika Fir'aun mendatangkan azab yang sangat berat, Pak. Bayangkan satu kerajaan ini bayi itu dibunuh semua, Pak. Apa nggak ngeri itu? Bunuh semua. Kecuali Musa diselamatkan oleh Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka boleh rencana, tapi Allah adalah sebaik-baik rencana. Maka Allah itu mengingatkan, wa ma yu'adzibu nab'asa rasula wa ma yu'adzibu. Kami tidak akan mengajab 1 tahun sebelum kami datang seorang rasul. Datanglah Nabi Musa. Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innatagha. Pergilah kamu ke Musa. Dia telah melampaui batas. Pergilah kamu ke Fir'aun. Dia telah melampaui batas. Membunuh orang banyak sekali itu, termasuk kategori dosa besar. Maka pergilah Musa dengan Harun menghadap Fir'aun. Qala Musa berkata, ya Fir'aun, inni rasulun mir rabbil alamin. Aku ini utusan Allah untuk kalian. Tapi Allah sudah mengingatkan, qaulan layyinan. Kalau kamu menghadap Fir'aun, ngomong sing enak, ngomong yang bijaksana, ngomong yang lemah lembut. Jadi itu berarti walaupun itu musuh sekalipun, kita harus bersikap yang bijaksana, lemah lembut, tidak boleh kasar. Karena dengan lemah lembut pasti hati orang akan tersentuh. Akan tersentuh. Maka dari itu diingatkan oleh Musa. Tapi apakah Musa
Apakah Firaun menerima? Tidak. Namanya seorang pejabat itu hatinya terkunci. Khatamallahu ala qulubihim, hati dikunci. Justru dia panggil semua, panggil Haman, Bal'am, Qarun, semua. Fasarna wa nada, panggil semua kumpul. Dia umumkan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Coba. Manusia mengaku diri Tuhan. Tuhan kamu yang paling tinggi, coba. Berarti dia telah melakukan batas. Tapi Allah masih bijaksana. Allah mendatangkan cobaan. Pertama Tofan, angin keras, hancur gedung-gedung. Yang kedua Al-Jarad. Al-Jarad itu adalah apa ya? Kayak semacam kalajengking. Kemudian Allah mendatangkan apa lagi? Kumal. Kumal itu kutu. Kutu datang semua di badan semua itu kutu. Bayangkan itu. Kutu. Kemudian Allah mendatangkan adifah. Kata-kata seluruh masuk rumah itu. Allah mendatangkan adima. Dima itu air tapi mengandung darah, Pak. Coba bayangkan itu. Apa bisa hidup? Bisa. Itu cobaan. Maka datanglah pemimpin daripada penasihat Fir'aun dalam bidang agama itu Bal'am. Bal'am itu Bani Israel. Ya Musa, doakan pada Allah agar supaya musibah ini segera diakhiri. Itu meminta Musa. Baik, saya akan mendoa kepada kalian. Habis Allah menghilangkan musibah itu. Ya, tapi mereka berjanji, kami akan mengikuti agama Bani Israel. Satu, kami biarkan Anda keluar dari Mesir. Tapi itu mereka ingkari. Maka terakhir Allah meminta kepada Musa segera keluar dari Mesir. Berangkatlah Musa malam-malam hari, dikejar tentara Firaun. Ketika Allah memerintahkan pukul lautan, laut terbelah. Nabi Musa sudah sampai di ujung sana. Datang tentara dengan kuda. Kuda tidak mau jalan, tapi dipancing dengan kuda perempuan, maka ikut. Baru Allah itu menutup lautan. Ketika laut sudah tutup, Fir'aun sudah mau meninggal. Dia mengatakan, amantu, saya beriman, Bani Israel, ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Nah, Tuhan Bani Israel, saya ada orang yang Islam. Saya adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Al-ana wa kad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-an, sekarang baru Anda menyerahkan diri, padahal kamu sebelumnya adalah melakukan kerusakan di muka bumi. Kemudian Allah mengatakan, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini jasadmu akan kami selamatkan agar supaya generasi yang akan datang bisa mengambil pelajaran. Dan sampai sekarang jasad Firaun masih ada di piramid. Piramid itu dibangun pada zaman Firaun yang kejam itu tadi. Maka dari itu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kekuasaan apapun kuatnya, kalau dia satu melakukan berbuat kedoliman, satu, yang kedua berlaku tidak adil. Firaun tidak adil karena Bani Israel diperlakukan sebagai budak, sementara rakyat Mesir tidak. Kemudian dia angku, sombong. Ketika Musa mengajak dia untuk beriman kepada Allah, dia sombong, merasa dia sebagai raja, angku dan sombong. Maka dari itu Allah menghancurkan dengan hancur-hancurnya. Sebagaimana Allah mengatakan,
Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah punya kekuasaan. Diberikan siapa yang dikehendaki, dicabut siapa yang dikehendaki. Allah muliakan orang siapa yang dikehendaki, Allah hina siapa yang dikehendaki. Segala sesuatu itu kebaikan berada di tangan Allah. Oleh karena itu tidak boleh sombong, angkuh, tapi patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang terakhir saya sampaikan satu hadis peringatan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ja'a Jibril ila Muhammad. Ya Muhammad, ismasi tafa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukanya. Tapi ingat, kita semua adalah calon mayat. Ingat, silakan berbuat apa saja. Kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap berjiwa pasti mati. Itu yang pertama. Oleh karena itu tidak sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh takabur. Yang kedua adalah wa'mal masyita fa innaka majdiun. Beramalah, berbuatlah sakarapmu. Tapi ingat, apa yang kamu lakukan akan diminta pertanggungjawab Allah pada hari kiamat. Sekecil apapun. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Yang ketiga adalah ahabta man syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan cinta apa saja ada pada kamu. Cinta harta, kedudukan, jabatan, apa saja. Tapi ingat, semuanya akan berpisah dengan kita. Oleh karena itu mari gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu akan pergi, tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan. Yang beruntung adalah orang yang beriman, orang yang menyampaikan kebenaran, dan orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya bi rahmatika min ibadikas shalihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin
fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni hadza baladan jumhuriyatan Indonesia. Rabbi ja'alni hadza madinatul marang. Amin warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullah